bahwasanya dakwah itu pada hakikatnya adalah bertahap. Tidak boleh dakwah itu langsung, misalnya langsung urusan penting, ada mu'alaf masuk Islam, kebetulan nih masuk Islamnya bulan Sya'ban, ya tanggal 1 atau awal Sya'ban. Kata ustadznya, ini orang bersyahadat di JGC. Ustadznya galak, tapi nggak ada di sini galak, nggak ada saya. Pak, bapak sudah bersyahadat pak. Jadi mulai besok bapak memiliki kewajiban. Yang pertama, bapak sudah harus melakukan sholat 5 waktu. Istri bapak pun mu'alaf, harus menutup jilbab. Besok bulan depan ada bulan Ramadan, bapak harus puasa. Dan besok juga nih, besok saya antar bapak ke klinik untuk khitan. Bingung deh, berat juga ya. Baru 1 jam masuk Islam dia mikir lagi, Pak boleh nggak pak, saya tunda dulu dah, saya batalin yang tadi pak. Kata ustadznya apa? Ya kalau bapak nggak jadi masuk Islam, bapak murtad. Hitungannya bapak berat lagi pak, masuk neraka lagi. Waduh, puyeng lagi nih. Katanya mu'alaf, masuk Islam salah, gua keluar lagi salah. Sebenarnya yang salah bukan Islamnya, yang salah adalah ketika kita memperkenalkan mereka tentang dakwah. Saya ceritakan lagi bu, ini saya sering, ya karena Ustadz Atik pengalamannya cuma ke Inggris doang, saya cerita-cerita itu doang. Tapi saya kalau di tempat lain saya cerita tentang cakung sih. Tahun 2019 itu saya ketika di Leeds, kota Leeds di Inggris, nggak tahu sebelah mana tuh, barat apa timur. Saya waktu itu buka puasa di Islamic Centernya Leeds. Ketika kami makan, menyantap berbuka puasa itu, ada petugas anak-anak muda, ganteng-ganteng. Iya pasti ganteng di Inggris. Coba kalau di Cipete. Ini anak muda ganteng-ganteng pak, pakai rompi warna stabilo, warna hijau stabilo, masya Allah. Rambutnya gondrong, tatoan, ada yang pakai anting sini berjejer. Kalah sapi, sapi cuma 1 anting, ini 5 sini anting. Tatoan, rambutnya ada yang gimbal. Saya waktu itu berhusnuzon, wah ini mu'alaf kali ini, mu'alaf. Setelah kami makan, qomat, saya kebetulan wudhu lagi. Setelah wudhu masbuk, imam udah tinggal 2 rakaat. Ketika saya mau lanjut sholat, saya nengok, itu kok anak-anak muda yang tadi, yang pakai rompi, yang rambutnya gimbal, yang tatoan, yang antingan dan sebagainya, kok duduk nih di belakang masjid, di belakang sof gitu tuh, duduk. Setelah sholat saya tanya ke mahasiswa yang nemenin saya, namanya Mas Yusuf, Mas ini kok mereka pada nggak sholat, saya bilang gitu. Jawabannya apa? Mereka itu bukan muslim, non muslim. Mereka itu biasanya sedang mempelajari Islam. Salah satu caranya mereka menawarkan diri untuk menjadi relawan di dalam kegiatan Ramadan. Tuh pak, ini kita kadang sesama muslim aja gontok-gontokan kalau jadi panitia. Gimana kalau ada orang non muslim yang mau jadi panitia? Wah bisa ditaruh di tukang jaga toilet doang. Ini enggak pak, masya Allah. Jadi mereka itu sedang proses mempelajari Islam. Makanya mereka itu kalau kita sholat, dia ngeliatin sholat, dengerin bacaan imam. Oh sholatnya seperti ini. Teori yang saya dapatkan begini, prakteknya seperti ini. Saya tanya, biasanya mereka masuk Islam nggak? Ya ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 1 tahun belajar Islam baru masuk Islam. Jadi prosesnya bertahap. Inilah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperkenalkan dakwah itu dengan karakter, bukan dengan paksaan. Dari itulah kemudian mereka mengatakan, oh saya siap meluk Islam. Jadi sebelum dia masuk ke dalam rumah, sekarang aja orang kalau mau beli rumah, room tour dulu pak.
Ini hasil anak-anak YouTuber nih, room tour. Kan belum beli rumahnya nih, datang dulu ngelihat, betul nggak? Berapa jumlah kamar tidurnya? Oh ada 3. Setiap kamar ada kamar mandinya. Yang satu ini kamar utama. Oh ini ada kamar buat ART-nya. Ini ada kamar supir. Ini ada garasi mobil, muat buat 6 mobil. Garasinya kan rumahnya Raffi Ahmad, gede. Masya Allah. Di ujung-ujung bilang apa? Pak, nih calon pembeli nih, bapak ibu nih yang ada di sini, bilang nih ke salesnya, Pak, ini rumah impian saya Pak, cocok Pak, cocok banget, ini yang saya cari selama ini. Jumlah kamarnya 3, 2 kamar pembantu sama supir, garasi rumah gede, Masya Allah. Tapi masalahnya satu, apa? Saya nggak punya duit. Itu doang masalah. Kata salesnya, semua orang juga bilang begitu Pak. Akhirnya apa? Masuk nggak dia? Kalaupun masuk, dia punya konsekuensi, harus mempersiapkan dananya. Sama juga Islam, ketika Islam tidak kita perkenalkan dengan baik, mereka itu kadang gelap. Ada yang mengajarkan dakwah itu pesannya begini, udah masuk Islam aja gampang, urusan sholat belakangan, urusan aurat gak apa-apa, pelan-pelan. Ini terlalu lunak nih. Sampai bilang ini, kalau bahasanya, karena ini dakwahnya di kalangan ekspatriat, kalau you masih suka minum, padahal ustadznya juga minum, tapi air putih. Kalau ono minumnya kan miras. Kalau you masih suka minum, nggak apa-apa, yang penting sholatnya jalan dulu. Ini yang bahaya Bu. Makanya jawaban yang kedua, kenapa dakwah itu ada sirriyah, ada jahriyah. Ini gunanya penanaman ilmu dan Islam serta iman seseorang itu penting sebelum Islam.